إلا باسم منتقم يا رب بالمصطفى والذي مقاصدنا وبنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبالله يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبالله يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان والقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبالله يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ونوصونا بالدعاء من ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم من أصبح لا ينوي الظلم على أحد غفر له ما جنى ومن أصبح ينوي نصرة المظلوم وقضاء حاجة المسلم كان له كأجر حجة وعمرة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat.
Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu talabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan di segala. Hadirin, kajian kita masih seputar adab lil muta'allim wal mu'allim. Ini masih bagian dari Rub'ul Awal dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, di mana 3 bulan lalu sebelum kita mentawakufkan kajian kita sudah sampai pada wazifah alladhi ishtaghala bit-ta'lim faqad taqallada amran 'azima wa khataran jasima falyahfaz adabahu wa wazaifah. Orang-orang yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, hendaklah dia menjaga adabnya, menjaga etikanya, dan dia membiasakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asy-syafaqah 'alal muta'allim. Seorang guru dia harus memiliki rasa cinta kasih terhadap murid-muridnya. Yang kedua, ayyaqtadiya bi sahibi syar'i sallallahu alaihi wasallam fala yutlab ala ifadatil ilm ajran. Adalah dia mengambil contoh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara etikanya adalah tidak memasang tarif, tidak meminta biaya atau imbalan dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 3, alla yada'a min nashil muta'allim syai'an. Seseorang yang sedang belajar, dia tidak boleh tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Artinya dia harus melaksanakan apa yang dia dengar dan apa yang dia kaji. Kemudian yang berikutnya, wahia min daqa'ih sina'atut ta'allum. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tadi adalah seseorang menerapkan etika bermuamalah kepada gurunya. Di antaranya, dia tidak boleh menunjukkan akhlak yang tidak baik di hadapan gurunya dengan menampakkan sesuatu yang menimbulkan ketersinggungan untuk gurunya. Dan kemudian terakhir kita sampai pada al-wazifah al-khamisah al-mutakaffil bi ba'dil ulum yanbaghi alla yaftaha fi nafsil muta'allim al-ulum lati wara'ah. Seseorang yang berada pada spesialisasi sebuah ilmu, maka dia tidak boleh mengupas spesialisasi lainnya yang bukan ranahnya. Artinya kalau ngajar itu harus runut, maudhu'nya, temanya harus runut, jangan ngaco kemana-mana. Jangan guru tafsir ngajarin ilmu teknologi misalnya, atau guru tafsir mencoba memberikan pembelajaran tentang ilmu kedokteran misalnya, di mana ini bukan ranahnya, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian yang belum sempat kita bahas adalah al-wazifah as-sadisah, ay yaqtasira bil muta'allim ala qadri fahmi fala yulqa ilaihi ma la yablughuhu aqluh. Seorang yang
mengikuti pembelajaran. Dia harus menyadari kemampuan pemahamannya. Ketika dia merupakan orang yang katakan tidak bisa memahami sesuatu yang disampaikan oleh gurunya secara detail karena bukan kelasnya misalnya, maka hendaknya yaktasir, dia mempersingkat atau tidak minta kejelasan yang rinci. Karena kalau orang nggak faham diajarin, dikasih tahu mungkin nggak faham. Kayak misalnya kita ditanya tentang ruh. Ruh itu apa sih? Tahu nggak kita? Ya paling kita bilang ruh itu ya bagian dari jasad. Kalau ruh dipisah dari jasad maka kita mati. Kenapa kita nggak bisa menjelaskan? Karena ini bukan ranah kita. Ya. Ruh adalah ranahnya Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, katakan bahwa ruh adalah min amri Rabbi, urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sok tahulah, kira-kira begitu. Jangan sok memberikan pembelajaran yang kalau dipaksakan belum tentu akan menjadi baik. Bahkan di sini dijelaskan Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan, oh sebelumnya kita kutip dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunazzilan nas manazilahum wa nukallimahum ala qadri aqulihim. Kami segenap para nabi diperintahkan untuk memposisikan manusia itu sesuai dengan proporsinya. Artinya jangan salah menyampaikan. Dan beliau menjelaskan, wa nukallimuhum ala qadri aqulihim, dan kami berbicara pada mereka sesuai kadar kemampuan akal mereka. Akal kita misalnya katakan terbatas untuk memahami sesuatu. Jangan memaksa untuk minta dijelaskan sesuatu yang bagi kita nggak masuk akal. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Kayak misalnya dalam ilmu tasawuf kan katanya karamah yang Allah berikan pada para wali itu macam-macam. Ada di antaranya seorang yang diberikan karamah oleh Allah, dia bisa kelihatan di beberapa tempat dalam waktu yang sama. Misalnya seorang wali kelihatan di masjid lagi sholat berjamaah, sementara di rumahnya ada juga. Kemudian ada lagi yang lihat di pasar pada waktu yang sama. Kalau dijelaskan pada orang awam kayak kita, masuk akal nggak kira-kira? Nggak sampai akal kita. Padahal bagi Allah mudah atau susah? Bagi Allah nggak ada yang susah, gampang. Tapi akal kita tidak bisa mencerna. Oleh karenanya bijaknya seorang guru menyampaikan sesuatu pada muridnya ala qadri aqulihim, sesuai akal pikiran mereka. Sebab kalau dipaksakan ujung-ujungnya jadi fitnah. Kayak misalnya seandainya di forum ini kita jelaskan orang itu bisa jadi 7 misalnya, ujung-ujung ngaco tuh guru. Mana ada kayak begitu? Padahal memang dia yang belum sampai gitu, akalnya. Nah ini menjadi catatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dipaksakan ma'ahdatha yuhditsu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Seandainya seseorang menyampaikan satu kalam, satu ucapan, satu omongan di mana
ucapan ini atau omongan ini tidak bisa dicerna oleh akal orang-orang yang mendengarnya, maka ini akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah pada sebagian mereka. Karena bisa jadi apa yang dia dengarkan, apa yang dia dengar kemudian disampaikan pada orang lain. Sementara apa yang dia dengar pemahamannya tidak benar atau pemahamannya salah. Maka ujung-ujungnya akan menimbulkan fitnah. Oleh karenanya seorang yang bijak dia harus berbicara melihat siapa lawan bicaranya. Jangan ngomong pada orang awam, omongannya terlalu tinggi, membahas filsafat misalnya. Menurut ilmu filsafat begini. Padahal yang diajak ngomong nggak ngerti filsafat sama sekali. Ada artinya nggak yang diomongin? Yang dia sampaikan tidak memberikan arti, bagi yang mendengar juga jangan-jangan nanti dia sok tahu. Karena udah denger, kelihatannya omongan keren nih kalau disampaikan pada orang lain. Padahal dia nggak paham, disampaikanlah pada orang lain dan akhirnya menjadi fitnah. Wa sadaqa wa qala Ali radhiyallahu anhu asyara ila sadri. Satu saat Sayyidina Ali memberikan satu statement. Kata beliau, sesungguhnya di sini begitu banyak tersimpan ilmu pengetahuan di dada beliau. Seandainya kau bisa mendapatkannya, maka kau akan menjadi sangat istimewa. Tetapi tidak dirinci ilmu yang ada di dalam dada beliau itu apa saja. Nah, karena memang bisa jadi kalau dirinci sebagian sahabat yang menangkap tidak dalam kompetensinya, sehingga dikhawatirkan akan memberikan pemahaman yang tidak benar. Wa sadaqa radhiyallahu anhu qulubul abrar quburul asrar. Hati orang-orang yang abrar, orang-orang yang terbebas dari dosa adalah quburul asrar, tempat penyimpanan asrar, rahasia-rahasia Allah. Maka orang-orang yang bijak ketika dia mengetahui asrar ilmu-ilmu atau asrar ayat-ayat Al-Quran misalnya, ini tidak selalu disampaikan pada para jamaah, sebab bisa jadi akan memberikan efek yang tidak baik. Oleh karenanya ini menjadi adab yang harus dipelihara baik oleh seorang guru, apalagi oleh seorang siswa atau pelajar. Walidzalik qila kil likulli 'abdin bimi'yari aqlih wa zin lahu bimizani fahmi hatta taslama minhu wa yantafi'u bika wa illa waqa'al inkar litafawutil mi'yar. Oleh karenanya orang-orang bijak menyatakan kulli kulli 'abdin bimi'yari aqlih, timbanglah setiap orang itu dengan kadar akalnya. Kalau memang dia cerdas, tingkat wawasannya luas, maka ajaklah bicara dengan bahasa yang pantas untuk dia. Tetapi kalau dia orang awam, hanya mengerti bahasa yang sederhana, ungkapan yang sederhana, ilmu-ilmu yang sederhana, jangan diajak ngomong yang tinggi-tinggi. Sian, emang ukuran level bumi, jangan ngomongin langit, nggak nyampe. Wazin bimizani fahmi, dan timbanglah dengan kapasitas pemahamannya. Kalau kapasitas pemahamannya bagus, diajak ngomong apa aja dia insya Allah faham. Karena dengan begitu engkau akan selamat dan engkau akan memberikan manfaat dengannya. Wa illa waqal inkar, kalau tidak
Seperti yang saya katakan tadi, seandainya seseorang diajak berbicara bukan kapasitasnya, maka dia akan mengingkari apa yang dibicarakan. Dia nggak akan percaya. Kalau yang kita bicarakan masalah-masalah yang biasa-biasa saja, tapi kalau yang kita bicarakan masalah tauhid misalnya, kemudian dia nggak percaya, kan ujung-ujungnya jadi murtad. Makanya menggunakan bahasa atau menggunakan kiasan harus disesuaikan dengan akal atau dengan pemahaman lawan bicara yang kita hadapi. Kemudian yang selanjutnya, seorang guru ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang pemahamannya atau tingkat akalnya katakan pada level yang rendah, maka dia harus berbicara dengan bahasa yang lugas, dengan ungkapan yang lugas dan tegas. Kayak orang Betawi ngomong yang danta aja dah kira-kira. Jangan pakai bahasa kiasan, jangan pakai bahasa sampiran dan seterusnya. Ini terlalu rumit buat orang awam. Jadi ngomong yang jelas-jelas aja. Ini juga bagian adab yang diajarkan oleh Al-Ghazali dalam kegiatan belajar dan mengajar. Di antaranya saya ingin contohkan seperti apa yang kita berada sekarang, di mana kita berada pada bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah ini adalah asyhurum ma'lumat untuk pengerjaan ibadah haji. Orang-orang yang memiliki syarat istita'ah, orang-orang yang memiliki syarat kemampuan, maka dia wajib mengerjakan ibadah haji. Istita'ah itu menurut para fuqaha ada banyak kriterianya. Di antaranya mampu finansialnya, punya duit. Kalau dia punya duit, kemudian ada prasyarat lain yang tidak bisa dia miliki, wajib apa enggak? Enggak. Makanya istita'ah itu sangat komplit nanti dibahas oleh para fuqaha. Selain punya duit, ada yang mengatur, ada pemerintah yang mengatur kepergiannya dari negaranya ke tempat pelaksanaan haji. Kemudian keadaannya memungkinkan. Misalnya negaranya dalam keadaan aman, di sana juga dalam keadaan aman, ini juga memungkinkan namanya. Dan juga yang paling penting adalah memiliki kesehatan yang memadai untuk melaksanakan ibadah haji. Duit ada, tapi sakit, bisa berangkat nggak? Duit ada, badan sehat, tapi di negara ini lagi perang, bisa berangkat nggak? Duit ada, badan sehat, negara ini damai, di sononya lagi perang, bisa berangkat nggak? Kalau semuanya sudah ada, misalnya duitnya ada, badannya sehat, pemerintahnya mengurusi, di sana juga dalam keadaan aman, maka wajib berangkat. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki salah satunya? Ya nggak wajib. Di antara jamaah ini ada yang mau berangkat? Enggak. Yang kalau niat berangkat makanya udah ya. Ada juga yang belum. Artinya apa? Bisa jadi alasannya berbagai macam. Pertama, istita'ah tadi dengan berbagai kriterianya. Yang kedua, kata para fuqaha, mungkin kita belum bisa menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim. Emang manggilnya kapan? Masa belum juga jawab begini hari? Nanti kita bahas dalam pembahasan fikih ya. Dan ketika dia masuk dalam kategori istita'ah, maka pelaksanaannya tidak bisa sembarangan.
pelaksanaannya hanya pada bulan-bulan tertentu, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, cuma orang-orang yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pembelajaran yang sangat berat. Kata para ulama, ibadah haji ini adalah ibadah yang pengorbanannya komplit. Keluar duit, menyita waktu, menyita tenaga, bahkan dia harus meninggalkan orang-orang yang dia cintai, meninggalkan pekerjaannya dan seterusnya. Buat orang-orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, setengah hati, meskipun dia sudah punya istita'ah yang kita sebutkan tadi, barangkali sulit untuk bisa berangkat. Tapi orang-orang yang punya tekad yang mantap, yang dilengkapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang berhak untuk berangkat ke sana. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu harus menahan diri. Ada pantangan-pantangan yang enggak boleh dikerjain. Sama dengan ibadah-ibadah lainnya kayak sholat. Kita boleh ngomong nggak kalau lagi sholat? Nggak boleh. Lagi sholat baca WA boleh nggak? Emang ada? Ada yang kayak gitu? Gitu WA, HP-nya bunyi, ambil dulu baca. Oh, sana WA, taruh lagi. Padahal lagi sholat. Itu sholat yang nilai ibadahnya sangat tipis. Bisa jadi menurut Syafi'i ini membatalkan salatnya karena sudah melakukan gerak yang bukan gerakan salat. Tidak boleh rafas. Apa itu rafas? Mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor. Tidak boleh fusuk. Dia tidak boleh melaksanakan kefasikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tidak boleh juga jidal. Apa itu jidal? Bantah-bantahan, berdebat. Kita kan sering melakukan debat-debat yang nggak penting. Tergantung event, tergantung momen yang ada. Kalau lagi musim bola, kita lebih hebat dari komentator bola. Bahkan kita sering mengalah. Oh, itu salah dia begitu. Bahkan kita lebih pintar dari pelatih sekalipun. Terutama kalau tim yang paling kita dukung kalah. Emang dasar pelatihnya gebleng. Coba kalau gue jadi pelatih. Padahal kalau dia ngelatih belum tentu sampai di situ. Main aja kagak becus begitu mau ngelatih. Ketika ada event politik, dia lebih hebat dari para pengamat politik. Ada pilkada misalnya. Dan kadang tidak jarang melakukan perdebatan-perdebatan yang harusnya nggak penting, harusnya nggak kita lakukan karena menyita waktu. Bahkan anehnya orang di kita kadang-kadang pakai berantem segala, padahal kagak jelas yang diberantemin apa. Dan dalam pelaksanaan haji, bantah-bantahan atau perdebatan semacam ini tidak boleh. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kau lakukan berupa kebajikan, Allah mengetahuinya. Jadi jangan takut kebaikan kita tidak tercatat di sisi Allah. Allah pasti tahu, dan setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, Allah akan berikan balasannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah. Bekal yang paling baik adalah takwa. Apa itu takwa? Imtisal awamirillah wajtinab an-nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Ini yang disebut dengan takwa. Sebagian orang mengartikan takwa itu takut sama bini tua. Ada juga yang mengartikan takwa takut sama mertua. Ini enggak benar. Yang benar adalah kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah
dan kemampuan untuk menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita punya rambu semacam ini, insya Allah kita akan selamat. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Singkatnya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji luar biasa. Mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan dapat garansi dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan haji mabrur, balasannya pasti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka. Lantas bagi kita yang enggak pergi haji karena tersandung istita'ah misalnya, apakah mungkin bagi kita untuk bisa memperoleh pahala haji? Kalau pahalanya insya Allah ada alternatifnya. Tapi kalau pergi hajinya buat ria, misalnya kalau pergi haji itu kan diarak orang sekampung misalnya, dia punya kebanggaan dengan itu, ya ini mah hajinya insya Allah nggak akan ada artinya, karena masuknya ria. Ibadah yang dilakukan dengan ria tidak akan ada pahalanya. Lantas bagi kita yang tidak memiliki kemampuan atau yang Allah belum berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ada enggak alternatifnya? Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan, man asbaha la yanwi zulma ala ahad ghufira lahu ma jana. Ini dimanjakannya umat Nabi Muhammad nih luar biasa. Sampai Rasulullah bilang, barang siapa yang terbangun di pagi hari, la yanwi zulma ala ahad ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang terbangun di pagi hari kemudian dia tidak berniat untuk melakukan kezaliman pada siapapun, cuma niat nggak melakukan kezaliman doang. Susah apa gampang itu kira-kira? Bangun tidur jangan pakai niat jahatin orang. Susah apa gampang kira-kira? Kalau dia bisa melaksanakan itu, ghufira lahu ma jana, maka Allah akan ampuni dosa yang telah dilakukan. Segampang itu. Cuma ada orang-orang yang tertentu, ada orang-orang tertentu kadang sebelum tidur aja udah merencanakan, besok bangun tidur nih, begitu terbangun gua langsung begini. Itu yang dia program, yang dia rencanakan adalah kejahatan demi kejahatan dan kejahatan. Ini orang kayak gini rugi banget. Padahal seandainya dia tidak niat saja, maka Allah akan berikan ampunan. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Barang siapa yang terbangun di pagi hari kemudian dia berniat untuk menolong saudaranya yang sedang dizalimi, niat menolong saudaranya yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan kemudian dia melaksanakan niat itu, melaksanakan apa yang dia rencanakan untuk menolong saudaranya yang sedang dizalimi, maka pahalanya setara dengan sekali mengerjakan haji dan sekali mengerjakan umrah. Gampang apa susah? Gampang kan? Insya Allah pahalanya sama dengan sekali pergi haji dan sama sekali pergi umrah. Tapi ini alternatif buat orang yang mungkin belum Allah berikan istita'ah atau belum Allah berikan kesempatan. Jangan lantas ayat hadis ini dijadikan alasan buat orang-orang yang punya syarat istita'ah, duitnya ada, sehat, memungkinkan untuk pergi haji, gara-gara dengar hadis ini nggak usah pergi haji, mahal, mana ngantrinya lama, udah nolongin orang aja, sama pergi haji juga. Buat orang yang punya kemampuan ya nggak sama.
Sama juga kita biasa makan nasi, tiba-tiba nggak ada nasi, harus makan roti. Kenyangnya sama nggak? Kalau orang yang terbiasa mungkin kenyangnya sama, tapi buat kita yang biasa makan nasi, udah makan roti kita anggap belum makan. Udah makan belum? Belum, baru makan roti. Artinya alternatif yang diberikan oleh Rasulullah bisa dilaksanakan kalau dia laksanakan dengan hati yang ikhlas, yang tulus untuk melaksanakan, untuk menolong orang lain, maka pahalanya sebesar itu. Ini adalah motivasi dari Rasulullah untuk tetap melakukan kebajikan, terutama menolong orang-orang yang dizolimi. Tapi bukan berarti bisa dijadikan dalil untuk tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan buat orang-orang yang memang sudah memiliki prasyarat tertentu. Makanya saya katakan di awal tadi, buat kita insya Allah kalau ingin mencapai pahala haji dan pahala umrah ada alternatifnya. Bangun tidur niat nolongin orang yang sedang dizolimi. Biasanya problema kita dalam masyarakat itu yang paling sering terjadi apa? Kayak misalnya ada seseorang yang hak-haknya diganggu oleh orang lain, dia terzalimi, maka ketika kita niat untuk menolong dia dan niat itu kita laksanakan, memberikan bantuan padanya, maka pahalanya sebesar pahala sekali melaksanakan ibadah haji, sekali melaksanakan ibadah umrah. Faham nggak apa yang saya sampaikan? Ini berarti saya sedang mencontohkan kalau ngomong itu seukuran kadar akal yang bisa menangkap dari omongan itu. Jangan terlalu tinggi ngomongin filsafat haji itu kayak apa misalnya. Secara filosofis haji kayak apa? Ya kalaupun mau dibahas nggak apa-apa, tapi dengan ungkapan yang sederhana. Kayak misalnya kata para ulama, pengerjaan ibadah haji itu adalah miniatur dari siklus kehidupan manusia. Ketika mereka wukuf di Arafah, maka custom yang mereka kenakan sama, yaitu 2 potong kain ihram yang tidak terjahit. Mau pejabat, mau rakyat, mau pengusaha, mau konglomerat sama semua. Ini menandakan bahwa di hadapan Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, an-nas sawasiyatun, manusia itu sama, ka'asnanil must, seperti gerigi sisir, sama rata. Yang membedakan dia pada level tinggi atau rendah bukan kastanya, bukan jabatannya, bukan keturunannya, melainkan level ketakwaannya kepada Allah. Siapa yang lebih takwa, dia yang lebih dihargai oleh Allah. Dan ketika pelaksanaan haji, saat melaksanakan wukuf dengan custom tadi, menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Kali gitu kalau presiden mah boleh pakai ihram yang terjahit. Ada nggak ketentuannya kayak gitu? Nggak ada. Kalau raja misalnya boleh pakai ihram yang terjahit bahkan lebih dari 2 potong misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Tidak ada ketentuannya seperti itu. Yang ada ketentuannya adalah semuanya sama pada custom yang sama. Kemudian di antara apa yang mereka lakukan dalam pengerjaan ibadah haji, kayak tawaf misalnya. Kata para ulama, tawaf ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa dalam hidup biasanya, dalam keseharian, dalam
kegiatan kehidupan kesehariannya itu bisa terlihat dalam tawaf. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah harus 7 kali putaran, yang dikejar orang apanya? Yang penting cepat selesai, kan gitu. Yang penting cepat selesai. Karena yang dikejar adalah yang penting cepat selesai, maka dia nggak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mau ada yang keinjek kek, tersikut kek, sebodoh amat. Yang penting tujuan selesai. Nah, dalam kehidupan keseharian kita juga ternyata ada orang-orang yang perilakunya semacam ini. Ketika dia punya keinginan, ketika dia punya target, maka target yang dia canangkan harus tercapai. Nggak peduli caranya salah, nggak peduli caranya menempuh jalan yang haram dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting tujuan tercapai. Mirip. Ada kemiripan dengan itu. Oleh karenanya pengerjaan ibadah haji katanya dianggap miniatur dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ketika kita menyampaikannya dengan cara semacam ini, bisa dicerna dengan pikiran orang awam yang tidak terlalu berbelit-belit, maka ini menunjukkan bahwa seorang yang sedang berbicara mengerti lawan bicaranya siapa, tahu persis kadar kemampuan lawan bicaranya, sehingga akan memberikan efek manfaat dari apa yang dibicarakan. Kenapa memberikan efek manfaat? Karena yang diajak ngomong faham, sehingga kapasitas keilmuannya naik sedikit, maklumatnya bertambah sedikit karena kefahamannya. Nah, inilah pentingnya, kata Al-Ghazali, menempatkan diri pada tempatnya. Makanya ada pepatah katanya, the right man on the right place. Orang yang terbaik dengan kompetensi yang baik diletakkan pada posisi yang tepat, maka akan jadi bagus. Jangan orang yang nggak punya kompetensi ditaruh di tempat yang tinggi, ribet dia, ilmunya kagak. Diletakkan di tempat yang membutuhkan banyak ilmu, maka hasilnya ya jelas akan memberikan efek yang tidak baik, karena penempatan yang tidak sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Ini yang ditekankan oleh Al-Ghazali dalam kegiatan belajar mengajar, dan bagian dari etika yang harus ditekankan oleh pihak yang mengajar atau pihak yang belajar. Kemudian yang terakhir, an yakuna al-muallim 'amilan bi'ilmih. Seorang guru ketika dia mengajarkan sesuatu, maka dia harus melaksanakannya. Kan banyak orang yang ngajarin harus sabar, begini. Mau ajarin orang pinter, nasihatin orang pinter, giliran dia kagak sabar. Artinya dia cuma bisa ngajarin orang, tapi dia nggak bisa mengerjakan. Ini guru yang nggak benar, kata Al-Ghazali. Sebab guru yang benar katanya, an yakunal muallim 'amilan bi'ilmih. Seorang guru harus bisa mengamalkan ilmunya. Ya. Makanya Rasulullah ketika Allah perintahkan mengerjakan sesuatu, sebelum beliau menyampaikannya pada para sahabat, sebelum beliau menyampaikannya pada umat, maka beliau terlebih dahulu orang yang pertama melaksanakan perintah itu. Ini baru benar. Jangan orang diajarin, orang suruh begini begitu, begono dan seterusnya, sementara dia tidak melakukan apapun. Ini kan kayak calo terminal namanya. Calo terminal kan gitu. Orang diajak pergi ke satu tempat, sini, semua kota disebutin.
Orang lain udah pada masuk ke bus, naik berangkat, dia di situ juga, nggak kemana-mana, ngajakin doang. Ya kalau profesinya sebagai itu ya pantas, namanya juga calo. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid, jangan cuma jadi calo. Ini sebetulnya sentilan juga buat saya, sentilan juga buat para asatidzah, para mursyidin. Biasanya orang itu gampang untuk mengajari orang lain, tapi sulit untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan kesehariannya. Yang paling sering dilanggar orang itu adalah tentang bab kesabaran. Kita kan sering ngajarin orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Ketika ada orang lain kehilangan motor misalnya, lagi sholat di masjid motornya hilang, ya motor gue hilang, dengan enteng kita bilang sabar, mungkin Allah mau kasih yang lebih bagus. Giliran kita kehilangan, bisa nggak sabar? Rasanya kita cenderung menyalahkan orang lain. Ini gara-gara DKM yang kagak beres nih, motornya hilang, orang lain yang disalahkan. Ini menandakan tidak adanya kesabaran. Dan sabar yang paling menguji kita adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu sementara kita mampu melakukan sesuatu itu. Ini sabar yang paling bagus. Makanya kata Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Yang dinamakan sabar adalah ketika dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agama. Ada orang ngaku sabar misalnya ketika dia ditonjok orang. Bang, kok ditonjok diem aja? Sabar. Ditanya, emang yang nonjok siapa? Tentara. Boleh jadi kagak berani. Itu bukan sabar, namanya sabar kepepet, karena nggak berani. Tapi kalau dia sabar beneran adalah ketika dia mampu membalas, bahkan dengan lebih ganas misalnya, tapi dia tidak lakukan, itu baru beneran sabar. Mampu menguasai emosinya, mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ini implementasi sabar yang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kalau lagi marah, bisa sabar nggak? Kalau belum bisa ya belajar. Kebanyakan orang kalau lagi emosi, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, orang kalau lagi marah itu akalnya nggak berfungsi. Seseorang yang sedang marah, sedang emosi, akalnya tidak berfungsi. Maka tidak jarang gara-gara emosi orang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Gara-gara kesal, emosi, marah luar biasa, kebetulan lagi pegang pisau, anaknya ditusuk pakai pisau. Meskipun gak masuk akal, terjadi apa enggak? Kenapa bisa terjadi? Gak masuk akal kayaknya. Masa seorang orang tua tega-teganya nusuk anaknya dengan benda tajam? Ketika akalnya tidak berfungsi, itu terjadi. Ya, kalau tidak berfungsi berarti dalam bahasa yang agak kasar sedikit ya mirip-mirip dengan orang gila. Kalau orang gila melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, benar apa salah? Benar. Dia mah gila, nggak ada akalnya. Tapi kalau orang waras melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, benar apa salah? Kalaupun benar pasti orang bilang orang gila itu dia. Ini yang terakhir, seorang alim, seorang guru, seorang muallim harus melaksanakan ilmunya. Fala yakdzibu qawluhu fi'lah. Ucapannya jangan terbalik dengan pekerjaannya.
ngomongnya mah enak banget, casingnya kelihatan saleh banget, casingnya kelihatan soleh banget, tapi perbuatannya nipu misalnya. Ada orang yang kayak gitu? Ada di sini? Nggak ada di sini mah. Kalaupun ada yang nggak ngaji, gitu. Sian banget yang nggak ngaji. Li'anna al-ilma yudraku bil basair wal amal yudraku bil absar. Li'anna al-ilma yudraku bil basair wal amal yudraku bil absar wa arbabul absar akthar. Kalau ilmu kelihatan nggak? Nggak kelihatan zahirnya, tapi kita bisa tahu kalau orang punya ilmu dengan apa? Dengan hati, dengan mata hati. Kalau perbuatan kelihatannya dengan apa? Dengan mata kepala. Orang rajin banget memerintahkan orang lain untuk ibadah. Selain sholat wajib, sholat sunnah kerjain. Bangun di sepertiga malam terakhir, tahajud. Kalau sempat sholat duha. Orang yang punya salat, punya catatan salat sunnah 12 rakaat tiap harinya, maka Rasulullah garansi dia akan punya rumah di surga, ngajarin orang. Itu dilihat, dia nggak pernah ngerjain itu. Nah, orang yang kayak gini, yang saya bilang calok tadi, katanya beresiko. Beresiko apa? Beresiko mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berdosa? Karena secara tidak langsung dia membohongi orang lain. Amalnya membohongi ilmunya. Dia tahu ilmunya begini, tapi dia tidak pernah mengerjakannya. Secara tidak langsung dia sedang berbohong. Makanya syarat mengimplementasikan adab dalam belajar dan mengajar, kata Al-Ghazali, seorang guru harus mampu melaksanakan ilmunya. Jangan omdo, tau omdo? Omong doang, pinter ngajarin orang tapi mengajari diri sendiri nggak bisa. Bukan berarti saya merasa lebih hebat dari yang lain, bukan. Ini sekedar menyampaikan. Mari sama-sama kita mengkoreksi diri, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali memberikan kesadaran bagi kita bahwa sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kemudian kita sampaikan pada orang lain, ini akan jauh lebih baik. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Tidaklah engkau memberikan wejangan pada orang lain untuk melakukan kebajikan sementara kau lupakan dirimu. Artinya kita mencoba untuk menyelamatkan orang lain sementara kita tidak selamat. Ini kan filosofinya lilin. Kalau lilin itu menerangi lingkungan sekitarnya, sementara dirinya terbakar habis. Mau kayak gitu? Ya kalau lilin begitu nggak apa-apa, emang udah takdirnya kayak gitu. Kalau kita ngajarin orang biar selamat sementara kita sendiri nggak selamat, mau kayak gitu? Kalau mau ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi Allah mewanti-wanti pada kita. Jangan sampai kita memberikan keselamatan buat orang lain sementara kita tidak selamat. Yang benar adalah memberikan keselamatan buat orang lain dan juga kita selamat. Bahkan kita seharusnya mencontohkan terlebih dahulu sebelum mengajarkan orang lain. Doain saya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan hari ini dan kita semua diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pertemuan depan kita akan membahas tentang Rub'ul Ibadat dari kitab Ihya Ulumuddin, di mana di Rub'ul Ibadat ini akan membahas
qawaid al-aqaid, kaidah dari aqaid kita, prinsip ajaran akidah kita. Nanti ada beberapa bagian di sini, ada beberapa yang disebut dengan rukun, ya. Di antaranya bagaimana kita bisa mengenal Allah. Kalau kenal dengan teman bisa kenalan gitu ya. Diawali dengan kenalan, biasanya berjabatan tangan, menyebutkan nama, kemudian ngobrol, akrab dan seterusnya. Sama Allah bisa kayak gitu. Kenalannya bagaimana? Bisa nggak kita kenalan sama Allah? Kita kenal nggak sama Allah? Kalau Allah kenal sama kita pasti, tapi kita kenal sama Allah belum tentu. Makanya kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah karena kita belum kenal Allah dengan persis. Ada nggak orang sini yang hobinya sembahyang? Ada nggak orang sini yang hobinya puasa? Nggak ada. Yang ada mah kalau sembahyang pengen buru-buru. Puasa kalau boleh jangan lama-lama. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja pengen buru-buru selesai. Ini bertanda kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Kenapa? Kita belum tahu yang kita sembah siapa. Secara teori doang. Kita hanya kenal Allah punya sifat begini dan seterusnya. Tetapi efek dari apa yang kita pelajari belum ada. Dan kita akan masuk pada bagian agak jelimet di situ, insya Allah mulai bulan depan. Kita tutup kajian kita pagi ini. Namun sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan disilahkan. Seperti biasa saran saya kalau ngaji bagusnya jangan nanya. Sebab kalau nanya jadi lama. Nanya, dijawab. Ada lagi yang nanya, jawab lagi, ada lagi yang nanya. Tuh kan jadi lama. Makanya kalau ngaji sebaiknya jangan nanya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Ya bro, nanya dah. Iya. Tuh kan jadi lama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah haji guru ya. Saya baca di munasik itu banyak sekali doa-doa apa kita harus hafal gitu guru. Iya, harus hafal semuanya gitu. Gitu, harus hafal semua. Iya, terima kasih. Dalam ajaran agama, dalam syariat itu yang paling gampang adalah melaksanakan apa yang kita bisa. Kalau bisa menghafal doa-doa yang ada dalam buku manasik seluruhnya, itu bagus. Tapi biasanya sesuai dengan usia. Kalau udah aki-aki kayak kita mah ngapal rada ribet ya, rada belet. Jangankan ngapal, mikiran dapur aja nggak selesai. Lantas apa pengerjaan ibadah haji kita nggak sah? Cari yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang aja. Doa sapu jagat aja di setiap pengerjaan manasik boleh. Apalagi kalau ada mutawifnya, tinggal ngikutin. Kalaupun nggak bisa ngikutin karena doanya panjang, misalnya mutawifnya kan lihat buku biasanya, doanya panjang bisa ngikutin, udah yang gampang aja. Allah maha tahu, Allah maha faham. Jangan memaksakan diri, gara-gara memaksakan itu jadi tersendat yang lainnya. Doa sabu jagat aja udah. Boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Yang penting mengerjakannya dengan ilmu. Mengerjakannya dengan ilmu. Artinya tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu dalam ibadah haji kan nanti diklasifikasi. Kalau tahu itunya selesai. Kalau bacaan mah bisa yang gampang-gampang aja. Kayak sholat, apalagi mengimami. Bagusnya katanya, kata Rasulullah, kalau mengimami itu baca surah yang pasaran, yang orang lain hafal. Jangan sok banget baca surah yang orang lain gak hafal, dia doang yang hafal, giliran dia lupa kagak ada yang benerin.
Coba kalau dia baca Al-Hakumut ke bawah, kan semuanya hafal. Seandainya lupa, banyak yang benerin. Baca yang pasaran. Makanya saya itu kalau diminta mengimami, saya lebih suka menggunakan surat-surat pendek yang pasaran. Pertama, kalau yang panjang-panjang saya nggak hafal. Yang kedua, membaca surah pendek itu dianjurkan oleh Rasulullah karena berjamaah. Kalau sendiri dianjurkan yang panjang. Makanya Rasulullah kalau sholat sendiri itu 2 rakaat aja hampir 4 jam. Karena di rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah sampai selesai. Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran sampai selesai, baru ruku. Rukuknya setara dengan lama beliau membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya 2 rakaat itu lama. Makanya salat sunnah beliau hanya 8 rakaat plus witir 1 rakaat jadi 9, atau ada riwayat lain yang mengatakan witir 3 jadi 11. Kalau kita ambil jadi salat tarawih 11 rakaat ada yang ikutin Rasulullah, 20 mah kagak ada, bid'ah. Emang aja lu males. Bid'ah lagi. Kalaupun mau 11 begitu kayak Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru ruku. Kenapa begitu? Karena akan memberikan masyakkah buat orang lain. Yang imam mungkin dia merasa asyik ya, karena bacaannya dia hafal, dia sedang dalam keadaan sehat, pikirannya juga dalam keadaan yang baik. Sementara jamaah kan gak semuanya begitu. Ada yang pinggangnya sakit. Begitu imam baca rakaat pertama surat Kahfi, orang dia hafal surat Kahfi, dibaca sampai selesai. Jamaah kan berutu. Besok kalau dia imam gua agak mau. Kan jadi begitu. Ujung-ujungnya jadi sholat jamaahnya jadi jelek kan gitu. Apalagi kalau dia pulang minta kerokin sama bininya. Kenapa bang? Masuk angin. Kok masuk angin? Itu tadi imam kelamaan. Udah besok jangan jamaah. Kan jadi begitu. Efeknya kurang baik. Oleh karenanya yang gampang-gampang aja ya. Yang gampang-gampang yang bisa memberikan efek kemudahan buat orang lain. Jangan memaksakan diri ya, untuk ya apalagi pakai pengen dinilai orang ya, ini kan udah masuk riya, nanti nggak akan ada pahalanya. Jadi ambil alternatif yang paling mungkin untuk kita laksanakan. Ini bagian yang terbaik. Ada lagi? Dah kelamaan. Kita tutup dengan bertawassul pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatil awliya. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين رب ادخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين على الله يقول اللهم عافنا سلام سلام القرآن والله الموفق من أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته